Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masuk materi yang baru, yaitu materi termodinamika. Untuk materi termodinamika ini mungkin kalian belum pernah mempelajari di bangku sebelumnya. Jadi ini materi yang baru. Terus kemudian untuk termodinamika mempelajari tentang gas, di mana yang kita pelajari di sini untuk variabel yang mempengaruhi gas itu ada tiga, yaitu makroskopiknya, yaitu ada tekanan, kemudian ada volume, kemudian ada suhu. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu kita mempelajari dulu tentang teori kinetik gas, di mana yang kita pelajari itu gas itu adalah gas ideal. Nah, gas ideal itu seperti apa? Nah, ciri-cirinya seperti yang saya bacakan setelah ini, dimana ini belum semuanya tetapi saya ambil beberapa saja. Yaitu yang pertama adalah gas terbentuk dari molekul-molekul gas yang bergerak secara konstan dan acak. Seperti kita ketahui bahwa gas itu adalah salah satu wujud benda, dimana molekul-molekul yang menyusunnya itu kan tersusun secara longgar, kemudian dia bebas bergerak. Nah, gerakannya itu bergerak lurus, kemudian dia acak ke segala arah. Di sini bisa bertubrukan dengan molekul yang lain atau bisa bertubrukan dengan dinding wadah. Kemudian yang kedua, molekul dianggap titik bermassa yang tidak memiliki volume. Dan selanjutnya tidak ada gaya tarik menarik atau tolak menolak antar molekul. Jadi misalkan ada dua buah molekul yang berdekatan, maka di sini itu tidak terjadi gaya interaksi, alias tarik menarik atau tolak menolak itu tidak ada, diabaikan. Kemudian tidak ada energi yang hilang atau terbentuk karena tubrukan. Jadi kalau misalkan kalian dulu sudah mempelajari materi tumbukan, maka itu kan ada energi yang hilang selama bertubrukan. Tetapi di sini dianggap sebagai tumbukan lenting sempurna, sehingga di sini itu tidak ada energi yang hilang. Terus kemudian waktu terjadinya tubrukan itu diabaikan dibandingkan waktu antara tubrukan. Jadi di sini itu dianggap misalkan ada dua buah molekul yang bertubrukan, itu tidak ada selang waktunya. Nah, terus kemudian yang terakhir, energi kinetik rata-rata molekul gas sebanding dengan temperatur atau suhu. Semakin meningkat temperaturnya, maka kecepatan gerakan molekul gas itu juga semakin meningkat. Jadi kalau misalkan kita mempunyai gas di dalam sebuah wadah, maka di sini kalau kita menaikkan temperatur atau suhunya, maka molekul-molekul gas di dalam itu akan bergerak semakin cepat. Sebaliknya kalau misalkan suhunya kita turunkan, maka di sini itu gerakan molekul juga semakin lambat. Kemudian selanjutnya di sini ada persamaan umum gas ideal. Saya tidak mencantumkan semuanya, tidak menguraikan persamaan ini, tetapi nanti kalian bisa mencoba untuk mencari uraiannya itu di berbagai sumber, bisa buku atau internet. Saya hanya menuliskan persamaan umumnya, yaitu yang pertama adalah PVNRT, kemudian ini nanti bisa diubah ke dalam PVNKT. Untuk uraiannya kalian bisa mempelajari dari sumber tersebut, di mana P itu sama dengan tekanan gas, satuannya Pascal, V itu volume gas, satuannya meter kubik, N kecil itu beda ya dengan N besar. Kalau N kecil itu adalah jumlah mol, satuannya mol. Kalau N besar itu adalah jumlah partikel. Kemudian R itu adalah tetapan gas, nilainya 8,314 Joule per mol Kelvin. Kemudian kalau K itu adalah konstanta Boltzmann, nilainya 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Kemudian T besar itu adalah suhu mutlak, di mana suhu ini harus dalam satuan Kelvin. Sehingga kalau misalkan nanti di soal itu diketahui dalam Celcius, maka harus kalian ubah ke dalam satuan Kelvin. Jadi nanti di soal itu tergantung yang diketahui yang apa. Kalau misalkan yang diketahui jumlah mol, maka kalian pakai persamaan PV sama dengan nRT. Kalau yang diketahui jumlah partikel, maka di sini yang kalian gunakan adalah PV NKT. Kita lihat contoh soalnya.
Di sini tentukan volume 5 mol, berarti 5 mol itu kan jumlah mol, maka kita pakai PV/nRT. Pada suhu dan tekanan standar. Suhu dan tekanan standar itu 0 derajat Celcius suhunya dan tekanannya 1 atm. Berarti harus kita ubah, kalau Celcius ke dalam Kelvin, kalau atm itu ke dalam Pascal. Nah, diketahui ini diubah 0 derajat Celcius ke dalam Kelvin, tinggal ditambah 273, berarti 273 Kelvin. N kecilnya jumlah mol itu sama dengan 5, kemudian R nya 8,314 Joule per mol Kelvin, dan P tekanannya 1 atm. 1 atm itu kalau diubah ke dalam Pascal, Pascal itu sama dengan Newton per meter persegi, itu sama ya, itu 1 atm itu dikalikan 1,01 kali 10 pangkat 5. Jadi ini 1 atm itu hasilnya seperti ini, Newton per meter persegi atau Pascal boleh. Ditanya itu adalah volume, sehingga kita bisa menggunakan PV/nRT. Yang ditanyakan V berarti tinggal V sama dengan nRT per P. Dimasukkan N nya 5, R nya 8,314, R nya 273, kemudian P nya 1,01 kali 10 pangkat 5, sehingga ketemu nilai volumenya itu adalah 0,112 meter kubik. Sudah ya, jadi tidak sulit saya rasa, yang penting kalian bisa mengubah satuan, misalkan suhu ke dalam Kelvin, kemudian tekanan itu ke dalam Pascal atau Newton per meter persegi. Kemudian selanjutnya itu adalah hukum-hukum gas. Di sini secara singkat saja yang ada di hukum-hukum gas itu diantaranya adalah hukum Boyle, kemudian hukum Charles, hukum Gay-Lussac, dan gabungan hukum Boyle-Gay-Lussac. Yang pertama hukum Boyle. Di hukum Boyle itu dijaga agar suhunya konstan. Jadi ada 3 variabel tadi, yaitu tekanan, kemudian volume, dan suhu, dimana suhunya itu dijaga konstan atau tetap, sedangkan yang berubah itu adalah P dan V, tekanan dan volume. Sehingga di sini berlaku persamaan P1 kali V1, maksudnya keadaan pertama sama dengan P2 dikalikan V2. Ini adalah keadaan yang kedua. Sedangkan kalau hukum Charles itu tekanannya itu adalah konstan, sehingga V1 per T1 pada keadaan awal sama dengan V2 per T2 pada keadaan akhir. Sedangkan hukum Gay-Lussac itu volumenya yang dijaga konstan, sehingga berlaku P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, yang keempat itu gabungan ketiganya, yaitu hukum Boyle-Lussac itu PV per T itu adalah konstan, sehingga di sini berlaku persamaan P1 kali V1 per T1, berarti keadaan awal sama dengan P2 kali V2 per T2 keadaan akhir. Contoh soalnya bagaimana? Nah, di sini contoh soalnya misalnya ada sejumlah gas ideal berada di dalam ruang tertutup. Mula-mula suhunya 27 derajat Celcius, berarti ini adalah T1. Nah, Celcius harus dijadikan ke dalam Kelvin. Jadi untuk materi termodinamika itu suhu harus dijadikan ke dalam Kelvin. Pokoknya materi di dalam termodinamika itu kalau diketahui Celcius harus diubah ke dalam Kelvin. Kemudian supaya tekanannya 4 kali semula, maka suhu ruangannya menjadi berapa? Nah, kita lihat T1 27 derajat Celcius itu menjadi 300 Kelvin. Nah, di mana P2 itu 4 kalinya P1. Maka kita gunakan, karena di sini itu yang berubah suhunya dan tekanannya, maka di sini volumenya kan tetap di ruangan yang sama. Berarti kita pakai hukum yang volumenya tetap, yaitu yang ini Gay-Lussac. Berarti berlaku P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Kita masukkan angkanya. P1 tetap, P2 itu 4 kalinya P1, T1 300, T2 ditanyakan. Nah, berarti ketemu nanti T2 itu adalah 927 derajat Celcius. Ini didapat dari jawaban 1200 Kelvin. 1200 Kelvin kalau diubah ke dalam Celcius tinggal dikurangi 273. Jadi jawabannya adalah D. Sudah? Selanjutnya adalah ini kita masuk ke termodinamikanya. Nah, kita
sebelum masuk ke termodinamika, kita mengenal dulu ada sistem dan juga lingkungan. Jadi kalau misalkan sistem itu adalah yang kita bahas, sedangkan lingkungan itu berarti daerah atau keadaan yang berada di luar sistem. Nah, di sini untuk sistem termodinamika itu ada 3 secara umum, yaitu yang pertama adalah open system atau sistem terbuka, yang kedua adalah closed system atau sistem tertutup, dan yang ketiga itu adalah isolate system atau sistem terisolasi. Bedanya apa? Kalau pada sistem terbuka, maka terjadi perpindahan heat atau panas dan juga perpindahan mass atau massa. Sedangkan pada sistem tertutup itu ada perpindahan panas atau kalor, tetapi di sini itu tidak ada perpindahan massa. Kemudian kalau isolate system itu tidak terjadi perpindahan panas dan juga massa. Nah, itu bedanya. Bisa membedakan ya gambarnya. Kalau ini itu adalah sistem terbuka, ini sistem tertutup, jadi ini ditutup. Kemudian kalau ini termos, ini adalah sistem terisolasi. Penjelasannya di sini pada termos itu, kalau kalian lihat sebelum kita jelaskan gambar termos itu penampangnya seperti ini. Jadi di dalam termos air itu kan tetap panas. Nah, di sini ada tabung kaca, kemudian ada ruang hampa, kemudian ada dinding luar kaca, kemudian ada bahan pelindung kaca atau istilahnya yang paling luar yang melapisi, biasanya mungkin terbuat dari plastik atau logam. Nah, di sini termos itu menerapkan hukum satu termodinamika. Nanti kita bahas tentang hukum satu termodinamika. Menggunakan bahan yang bersifat adiabatik. Adiabatik itu tidak terjadi perpindahan kalor antara sistem dengan lingkungan. Jadi di sini sistemnya itu berarti ini di dalam termos, kemudian lingkungan itu berarti di luarnya termos, sehingga menghambat terjadinya pertukaran kalor antara sistem ke dalam lingkungan dan juga sebaliknya dari lingkungan ke dalam sistem, sehingga tidak terjadi penurunan suhu. Jadi air di dalam itu tetap panas. Termos merupakan contoh penerapan sistem terisolasi yang cukup mudah ditemukan. Cara kerja termos yaitu kalor dimasukkan ke dalam termos. Jadi di dalam itu ada kalor dan tidak dapat keluar kalornya karena terhambat oleh kaca yang warnanya putih mengkilap. Nah, di dalam itu biasanya kaca itu warnanya putih. Kenapa kok putih? Karena putih itu yang paling sedikit menyerap kalor. Kemudian selain dihambat oleh kaca, kalor juga dihambat oleh celah hampa udara. Nah, di sini celah hampa ini di antara dua dinding kaca ini. Terus kemudian antara tabung dengan kaca, kemudian dihambat oleh celah udara antara tabung dengan dinding. Nah, di sini ada dinding itu juga menghambat karena di sini biasanya terbuat dari bahan isolator atau tidak bisa menghantarkan panas. Kemudian yang terakhir dihambat oleh lapisan terluar dari termos. Nah, biasanya yang kalian lihat atau yang kalian pegang ketika kalian menggunakan termos. Jadi ini secara umum penampang dari termos. Termos itu merupakan contoh sistem terisolasi yang memungkinkan kalor yang ada di dalam termos itu tidak bisa keluar ke lingkungan. Terus kemudian selanjutnya adalah hukum termodinamika. Nah, di sini hukum termodinamika itu ada 4, yaitu yang pertama hukum awal atau zeroth law, hukum ke-0 termodinamika. Hukum ini menyatakan bahwa dua sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiganya, maka sistem ketiga tersebut dalam keadaan juga setimbang satu sama lain. Jadi di sini misalkan ada dua sistem yang keadaannya setimbang. Jadi suhunya itu sama seperti itu, maka jika ada sistem ketiga yang berinteraksi dengan keduanya, maka sistem ketiga itu juga setimbang satu sama lain, yang artinya apapun zat atau materi benda akan memiliki kesetimbangan termal satu sama lain, atau bisa dikatakan kesetimbangan termal itu berlaku secara universal.
Kemudian selanjutnya adalah hukum termodinamika 1. Tadi sudah saya singgung tentang hukum termodinamika 1, yaitu menjelaskan tentang hukum kekekalan energi, atau energi itu tidak bisa diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi hanya bisa diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Di sini itu ada persamaan untuk hukum 1 termodinamika, yaitu H itu adalah kalor atau panas, sama dengan W itu energi atau usaha atau kerja, boleh satuannya itu joule, semua ini satuannya joule. Kemudian delta U itu adalah perubahan energi dalam. Kalau U saja itu adalah energi dalam, kalau delta U berarti perubahan energi dalam. Karena di sini semuanya itu adalah energi, maka satuannya juga sama, yaitu joule. Jadi meskipun ketiganya itu sama-sama energi, tetapi bentuknya itu yang beda-beda. Ada yang berbentuk kalor atau panas, ada yang berbentuk usaha atau kerja, ada yang berbentuk energi dalam. Nah, di sini yang patut kalian perhatikan yaitu tandanya. Kalor itu akan bertanda positif jika sistem menyerap kalor, sedangkan akan bertanda negatif jika sistem melepas kalor. Sedangkan W, usaha atau kerja, itu bertanda positif jika sistem melakukan kerja dan negatif jika sistem itu diberikan kerja. Kemudian delta U akan bertanda positif jika sistem mengalami kenaikan suhu dan negatif jika sistem mengalami penurunan suhu. Nah, nanti di sini itu akan berpengaruh pada besarnya energi, baik itu kalor atau mungkin kerja atau delta U yang ditanyakan di dalam soal. Jadi kalian perhatikan baik-baik soalnya itu akan seperti apa. Kemudian untuk hukum 1 termodinamika ini ada 4 proses termodinamika, yaitu yang pertama adalah isobarik, kemudian yang kedua adalah isokorik, dan yang ketiga ada isotermik atau isotermal, kemudian yang keempat adalah adiabatik. Nah, masing-masing itu apa? Yaitu kalau isobarik itu suatu keadaan gas di mana tekanan gas itu tetap. Nah, di sini untuk grafik antara tekanan pada sumbu Y dan juga volume pada sumbu X nanti akan membentuk kurva mendatar seperti ini. Nah, kalau isokorik itu suatu keadaan gas di mana volumenya itu dijaga tetap. Jadi untuk grafik P terhadap V itu dia akan membentuk kurva secara vertikal ini, tegak ini. Nah, kalau misalkan isotermik atau isotermal itu persamaan keadaan gas di mana di sini itu suhunya dijaga tetap. Untuk grafik P terhadap V dia akan membentuk kurva melengkung seperti ini. Nah, bedanya kalau ini mendatar, ini vertikal, kalau ini melengkung seperti ini. Sedangkan yang terakhir itu ada adiabatik. Adiabatik itu tidak terjadi pertukaran kalor antara sistem dengan lingkungan. Berarti kalau tidak terjadi pertukaran kalor, maka di sini H-nya itu 0. Nah, grafiknya bagaimana P terhadap V? Kita lihat di sini. Mungkin nanti kalian bisa perbesar atau kalian zoom, maka di sini akan tampak lebih jelas grafiknya. Di sini dibandingkan antara proses adiabatik dengan isotermal. Nah, keduanya itu bentuknya curam melengkung. Maka tapi yang lebih curam itu adalah yang adiabatik. Kalau isotermal itu lebih landai, kalau yang adiabatik dia lebih curam. Kalau mungkin grafik itu berdiri sendiri maka mungkin tidak terlalu terlihat, tapi kalau misalkan disejajarkan kurva isotermal dan juga adiabatik maka akan tampak kalau yang adiabatik itu lebih curam daripada yang isotermal. Isotermal itu lebih landai. Sudah? Nah, itu mungkin sekilas untuk yang proses termodinamika. Kemudian kita masuk contoh soal yang tadi, persamaan H sama dengan W ditambah delta U. Nah, contoh soalnya seperti ini. Berapa besar perubahan energi dalam jika 3000 Joule kalor ditambahkan pada sistem? Berarti kalor itu menerima atau menyerap kalor dari lingkungan. Kemudian kerja atau W 2000 Joule dilakukan oleh sistem atau melakukan
kerja berapa, sistem keluarannya atau keluarannya berapa, atau energi dalamnya berapa. Maka di sini itu Q sama dengan 3000 Joule sistem menyerap kalor, dan W itu 2000 Joule sistem melakukan kerja. Maka delta U-nya tadi Q sama dengan delta U, maka delta U itu adalah Q min W. Karena ini semuanya bertanda positif, berarti masukkan langsung 3000 dikurangi 2000, maka hasilnya adalah 1000 Joule. Sudah gampang kan? Pokoknya yang penting kalian tahu apakah itu menyerap kalor atau melepas kalor, atau mungkin untuk kerja itu dia melakukan kerja atau dikenai kerja. Nah, terus kemudian di sini itu selanjutnya adalah hukum 2 termodinamika. Untuk hukum 2 termodinamika itu menyatakan pembatasan perubahan energi di mana alur kalor suatu objek dengan sistem memiliki sifat alami, yaitu kalor mengalir secara alami atau spontan dari benda yang panas bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Jadi kalor itu akan mengalir secara spontan dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah, dan sebaliknya kalor itu tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin atau bersuhu rendah ke benda yang bersuhu lebih tinggi tanpa dilakukan usaha. Jadi harus ada usaha yang membuat kalor itu mengalir dari benda bersuhu rendah ke suhu yang lebih tinggi. Terus kemudian hukum 3 termodinamika. Hukum 3 termodinamika menyatakan bahwa suatu sistem yang mencapai temperatur nol absolut, berarti di sini dalam satuan Kelvin, semua prosesnya akan berhenti dan entropi sistem akan mendekat nilai minimum. Selain itu, untuk entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut itu bernilai 0. Nah, untuk hukum termodinamika mungkin yang ketiga ini jarang kita gunakan dalam soal. Mungkin yang lebih itu yang hukum 1 dan hukum 2. Untuk hukum 2 tadi kita uraikan lebih lanjut pada pemanfaatannya, yaitu ini sekarang masuk penerapannya, yaitu tentang mesin kalor dan juga mesin pendingin. Yang pertama kita bahas dulu yang mesin kalor, di mana mesin kalor itu disebut juga mesin Carnot. Di sini ditemukan oleh Sadi Carnot. Mesin ini merupakan alat yang berfungsi mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Mesin Carnot memanfaatkan prinsip kalor yang mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah tanpa melakukan usaha. Saat aliran kalor terjadi, panas yang mengalir diubah menjadi usaha, misalkan gerak. Contohnya misalkan kalian tahu tentang mesin mobil, hasil pembakaran dari bahan bakar diubah menjadi energi gerak dalam mesin mobil. Jadi di sini kalau kalian lihat itu kan mobil bisa bergerak karena terjadi pembakaran yang ada di dalam mesin mobil. Nah, mesin Carnot bekerja berdasarkan proses termodinamika yang membentuk siklus. Siklus ini disebut dengan siklus Carnot. Nah, seperti apa siklus Carnot? Kita perhatikan. Nah, di sini ada siklus Carnot. Ada 4 proses, yaitu A, B, C, D, di mana yang pertama AB itu adalah prosesnya isotermal, pemuaian isotermal. Kemudian B ke C ini adalah pemuaian adiabatik, dan C ke D itu adalah pemanfaatan isotermal, dan D ke A itu adalah pemampatan adiabatik. Kalau kalian perhatikan yang AB itu kan lebih landai daripada BC, berarti AB itu isotermal sedangkan BC itu adalah adiabatik. Terus siklus itu maksudnya kalau dia mulainya dari titik A, maka proses itu akan kembali lagi ke titik A, itu berarti sebuah siklus. Terus kemudian selama proses siklus Carnot, sistem mengalami kalor Qh. Jadi di sini Qh high itu maksudnya dari suhu tinggi. Kalor dari suhu tinggi, reservoir suhu tinggi Th high, dan melepas kalor Qc. Nah, di sini ke reservoir suhu rendah Tc. Jadi ini adalah sistem. Nah, kemudian ini reservoir suhu tinggi, kemudian yang sini reservoir suhu rendah. Jadi sistem itu menyerap kalor Qh dan melepaskan kalor Qc. Jadi ini
Cara lebih jelasnya, ini reservoir suhu tinggi TH, ini adalah kalor yang diserap sistem, ini sistem. Kemudian kalornya dilepas ke HC, reservoir suhu rendah, yaitu TC. Tapi di sini selain dia melepaskan kalor ke reservoir suhu rendah, ada usaha yang dilakukan atau usaha yang dikeluarkan. Jadi di sini W ini. Nah, itu adalah untuk mesin kalor. Jadi tidak semua kalor yang diserap itu diubah menjadi usaha, diubah menjadi ya usaha. Jadi tetap ada kalor yang dibuang ke suhu rendah. Itu namanya adalah mesin kalor. Jadi tidak ada yang ideal di dalam dunia ini. Di sini mesin yang ideal itu adalah mesin yang sanggup mengubah seluruh panas menjadi usaha. Jadi ini tadi, kalau misalkan H ini semuanya diubah menjadi usaha W, maka itu namanya mesin ideal. Tapi di sini ada kalor yang dibuang ke lingkungan, berarti dia tidak ideal. Lalu kita akan mengenal yang namanya efisiensi. Efisiensi mesin itu, kalau misalkan semakin tinggi nilai efisiensinya, maka mesin itu semakin bagus, mendekati ideal. Nah, sayangnya di sini tadi mesin ideal itu tidak ada. Maka di sini ada tadi yang namanya efisiensi. Efisiensi adalah perbandingan dari panas yang berubah menjadi usaha dengan panas yang diserap. Besarnya efisiensi kalor ini, simbol efisiensinya eta sama dengan 1 min T2 per T1 kali 100%, atau 1 min H2 per H1 kali 100%, atau sama dengan W per H1 kali 100%. Kalian lihat apanya, penjelasannya. Eta itu adalah efisiensi mesin kalor, kemudian T2 itu ada suhu pada reservoir rendah, kemudian T1 suhu reservoir tinggi, semuanya dalam satuan Kelvin, kemudian W usaha satuannya Joule, H1 kalor yang diserap, H2 adalah kalor yang dilepas ke lingkungan, semuanya satuannya adalah Joule. Nah, contoh soalnya seperti ini. Sebuah mesin kalor memerlukan kerja, berarti kerja itu W, 400 Joule, dan dalam siklusnya memiliki efisiensi 25%. Maka energi atau kalor yang diambil oleh reservoir panas, berarti yang ditanyakan adalah H1. Kita lihat diketahui W 400 Joule, kemudian efisiensinya 25%. Maka kita tentukan nilai H1 menggunakan persamaan ini. Eta sama dengan W per H1 kali 100%. Etanya efisiensinya 25%, W-nya 400. Maka akan ketemu di sini 100%-nya dipindah ruas ke kiri, berarti menjadi penyebut, berarti 1/4 sama dengan 400 per H1. Maka nilai H1 ketemu 1600 Joule. Sudah? Nah, mungkin ada soal-soal yang lain, kalian bisa melihat di sumber-sumber yang lain. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah mesin pendingin. Mungkin kalian mengenal AC atau kulkas, itu adalah mesin pendingin. Nah, di sini kerjanya itu kebalikan dari mesin kalor. Jadi mesin pendingin itu membuang kalor dari tempat dingin ke tempat yang lebih panas. Nah, ini harus membutuhkan usaha supaya proses tersebut bisa berjalan. Jadi seperti tadi hukum dua termodinamika, itu kalor tidak bisa spontan mengalir dari benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi tanpa dilakukan usaha. Nah, di sini usaha yang dibutuhkan itu sebesar W. Jadi mesin atau sistem pendingin ini dia akan mengambil kalor dari reservoir suhu rendah, kemudian dia akan mengubah menjadi kalor ke reservoir suhu tinggi dengan membutuhkan usaha W ini. Seperti mesin Carnot, mesin pendingin juga tidak ideal alias tidak dapat mengubah semua usaha untuk membuang panas. Ada sebagian usaha yang dilakukan terbuang menjadi panas lagi, atau menjadi bunyi, atau menjadi getaran. Nah, kalian punya pertanyaan, kenapa angin keluaran dari AC terasa panas? Karena mesin pendingin itu membuang panas yang ada di dalam ruangan ke luar ruangan. Jadi di sini pada mesin pendingin itu dia menyerap kalor dari benda bersuhu rendah, kemudian dia mengubah ke
reservoir suhu panas atau suhu tinggi sebesar H atau H1 biasanya dengan membutuhkan usaha sebesar W. Sudah? Nah, itu adalah AC. Untuk penjelasannya seperti ini, yang terakhir yaitu hukum termodinamika yang diterapkan pada AC adalah hukum pertama dan kedua, di mana AC itu mengubah energi listrik menjadi energi kinetik pada kondensor. Ini tadi hukum 1, jadi perubahan energi. Kondensor ini berfungsi untuk membuang panas refrigeran ke lingkungan, kemudian mengubahnya menjadi energi kinetik pada evaporator. Evaporator itu berfungsi memberikan udara dingin pada ruangan dengan cara perpindahan panas ke ruangan, dan kemudian mengubah energi kinetik pada kompresor. Kompresor ini berfungsi memberikan tekanan pada refrigeran. Jadi kalau kalian ingin tahu lebih lanjut tentang skema AC, kalian bisa menanyakan mungkin pada siswa TPTU atau mungkin mencari di internet atau di buku paket. Kemudian sedangkan penerapan hukum termodinamika yang kedua pada AC itu bahwa AC tidak dapat secara alami atau spontan mengalirkan kalor dari suhu rendah ke suhu tinggi tanpa diperlukan usaha atau kerja terlebih dahulu. Jadi itu adalah mesin pendingin atau contohnya AC. Jadi prinsip kerjanya itu berdasarkan hukum termodinamika. Begitu juga tadi termos atau mungkin peralatan yang lain, kalian bisa mencari sendiri. Sudah ya, mungkin untuk lain kali kalian bisa mencari contoh soal atau mungkin di soal-soal kuis kalian bisa mengerjakan dengan melihat contoh soal yang bisa atau yang telah saya jelaskan tadi. Mungkin sampai di sini dulu untuk materi termodinamika. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Kalian bisa memahami, membaca kembali, mencari informasi di luar yang mungkin belum saya sampaikan di sini. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.